Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sepanjang ibadah kami dari awal hingga saat ini Engkau sudah mendengar pujian dan penyembahan serta proklamasi kami akan kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya justru kami yang mendengar Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh kelemahan dan dosa ini, oleh belas kasihan-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua, setiap pribadi, setiap hati dan setiap pikiran. Dalam nama Yesus kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudaraku, selamat tahun baru semuanya. Terima kasih untuk Bung Niki dan para imam musik. Silakan mengambil tempat. Saudaraku, saya pikir bukan satu kebetulan kalau hari ini adalah hari Minggu pas tanggal 1. Jadi hari ini hari pertama 2023 adalah hari Minggu. Itu bisa jadi Tuhan izinkan karena Tuhan ingin di hari yang pertama anak-anaknya tuh datang berkumpul beribadah, menyembah Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Ngomong-ngomong nggak ada sekolah minggu? Oh memang tidak ada, baik. Saudara-saudaraku, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah lebih dari pemenang, seperti yang tadi kita nyanyikan. Kita ini lebih dari pemenang, amin. Firman Tuhan katakan gitu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Dan biarlah tema ini kita lebih dari pemenang, ya. Kita adalah lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus, maka kita menjalani hari-hari kita dengan mental seperti itu, betul? Kita ini adalah pemenang, bukan pecundang. We are a winner, bahkan more than a winner. Apa maksudnya? Ya, nanti akan kita lihat. Dan saya percaya tahun 2023 ini kita akan masih banyak tantangan. Bahkan mungkin ada yang masuk di tahun 2023 ini masih dengan pergumulan dan tantangan. Tapi hari ini Tuhan mau menguatkan kita bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Coba katakan kita kiri kanannya, bilang kita ini lebih dari pemenang. Amin. Saudara-saudaraku, mari buka Alkitab kita dari Roma 8. Roma 8. Ayatnya, ya kita mulai baca dari ayat 29 sampai dengan 39. Namun ayat nas kita nanti ayat 37. Kita baca bersama-sama ya, secara berbalasan. Saya akan baca ayat yang nomor ganjil, saudara baca ayat yang nomor genap. Roma 8 ayat 29 sampai dengan 39. Saya mulai ya. Bacanya nanti nggak usah balapan, tenang aja ya. Pelan-pelan supaya kita bisa meresapi firman Tuhan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah ya silakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan, demikianlah firman Tuhan. Allah sendiri berkata kepada kita melalui kitab Samuel bahwa sesungguhnya Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan daripada korban bakaran dan korban sembelihan mereka. Saudara-saudaraku, kata lebih dari pemenang itu sudah sering kali kita dengar, betul ya? Di dalam khotbah, bahkan di dalam nyanyian, lebih dari pemenang. Wah, keren banget ya, orang Kristen itu lebih dari pemenang. Tetapi saudara-saudaraku, pernahkah saudara di dalam waktu teduh saudara berdiam sejenak dan memikirkan, bagaimana sih sebenarnya kenapa saya bisa menjadi lebih dari seorang pemenang? Dan hari ini kita mau melihat dan merenungkan apa artinya kita semua menjadi lebih dari seorang pemenang. Dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun 2023. Saudara-saudaraku, Roma 8 ini sebenarnya saya sarankan saudara untuk membacanya berulang-ulang. Ini adalah salah satu pasal favorit saya. Ya, selain Roma sendiri adalah merupakan kitab yang luar biasa. Karena di dalamnya ada deklarasi-deklarasi iman. Dan itu menguatkan saya dan menguatkan saudara. Apapun kondisi saudara, yang perlu saudara perkatakan terus, afirmasikan terus. Jadi saudara bacalah teratur dan sering Roma 8 ini. Di dalam pasal ini kita lihat tadi bahwa ada kata kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara-saudaraku, Paulus mengatakan kata penakluk atau pemenang itu kata aslinya dalam bahasa aslinya itu adalah nikao. Dari kata inilah berasal kata Nike atau Nike. Siapa yang namanya Nike di sini? Nggak ada ya. Nike sepatu, ya kan? Itu sebenarnya asalnya dari kata pemenang, yaitu nikao. Ya, nikao atau Nike itu juga berarti menaklukkan, membawa kemenangan, dan juga keluar sebagai pemenang. Dan ini biasanya dipakai dalam terminologi ini dipakai di dalam suasana perang. Ya, bangsa yang menang, terutama bangsa Israel pada saat itu, seperti tadi yang sudah kita baca di dalam bacaan berbalasan yang dipimpin Bu Emi, bangsa Israel itu seringkali lemah tetapi dia menang. Nah, itulah artinya nikao, artinya pemenang. Jadi mereka memenangkan pertempuran. Kalau zaman kuno memenang pertempuran tuh enggak cuma sekedar musuh kalah selesai, enggak, tetapi harus dirampas. Makanya bangsa Israel disuruh Tuhan menaklukkan dan mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Tadi ada Raja Sihon, ada Og. Bukan hanya mengalahkan, tetapi barangnya itu harus dirampok, harus diambil, dirampas. Ya, dan itu adalah wajar di dalam peperangan. Ketika satu bangsa menaklukkan, ya, bangsa yang bermusuhan dengan dia, bukan hanya dia menang, tetapi dia juga berhak untuk merampas tanahnya, merampas hartanya, emas dan perak, bahkan tumbuh-tumbuhannya. Makanya ya, ada pengintai sebelum mereka menyerang bangsa Kanaan, ya, negeri Kanaan, mereka ke sana kan. Mereka sudah lihat barang-barang yang akan dirampas dan dia pulang bawa apa? Anggur ya. Anggur besar-besar katanya. Ini yang akan menjadi kita. Ya. Jadi itu artinya lebih dari pemenang. Lebih pemenang bukan hanya sekedar seperti Argentina sama Prancis kemarin ya. Berapa? 4-2. Tapi itu ibaratnya kalau main basket ya, yang menang itu skornya 142, yang kalah 6. Jauh banget ya. Itu adalah lebih dari pemenang. Ya, jadi kemenangan yang luar biasa. Lebih dari pemenang yang dimaksudkan Tuhan di sini bahwa kita menang dan kita tidak mati. Itu artinya menang.
Artinya hari ini saya masih hidup, besok saya masih hidup, bahkan hari-hari besok kita akan hidup. Karena musuh kita dikalahkan selama-lamanya. Ya, jadi menang itu berarti seperti menang peperangan, memperoleh harta yang bertambah, jadi ada transfer harta dari musuh kepada kita. Kemudian juga tanah kita akan semakin luas, berarti keturunan kita akan berkembang dengan baik di tanah yang baru yang kita rampas. Ya, dan itulah artinya lebih dari pemenang, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku, Paulus berbicara juga tentang kemenangan, yaitu lebih dari pemenang. Tadi saya sudah katakan Paulus menggunakan kata nikao. Ya, nikao itu artinya penakluk, pemenang. Tetapi bukan cuma nikao. Kalau kita belajar nanti bahasa aslinya dikatakan hyper nikao. Jadi ada dua kata di situ. Artinya lebih dari pemenang. Saudara-saudaraku, kata hiper biasanya itu dipakai untuk sesuatu yang lebih. Anak-anak yang hiperaktif, itu berarti dia bukan sekedar aktif, tetapi dia juga aktifnya luar biasa. Kalau ada kiasan memakai metode hiperbola, artinya kiasan itu dilebih-lebihkan atau dibesar-besarkan, dan itu yang seringkali digunakan Yesus. Ya. Jadi begitupun dengan hipernikao, ya, hypernaiki, lebih dari pemenang, itu bukan hanya sekedar pemenang. Tetapi kita menang yang luar biasa, bahkan kita merampas hak-hak musuh kita. Ya. Kalau skor, tadi saya bilang basket 142 kali 6. Ya, kalau bola mungkin bukan cuma 4-2 skornya, tetapi mungkin 42. Itu lebih dari pemenang. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kenapa? Karena jemaat di Roma itu sedang dalam kesulitan. Pada saat itu mereka, jemaat itu karena mereka Kristen, mereka ditindas. Ya. Belum lagi yang namanya jemaat Yahudi yang Kristen di situ. Itu lebih ditindas lagi. Mereka bahkan diusir dari Roma. Dan kita tahu ada yang namanya Aquila dan Priscilla, itu diusir dari Roma dan mereka harus pergi kembali ke Israel. Nah itu karena pemerintahan Roma pada saat itu mempersekusi orang-orang Kristen, baik Yahudi Kristen maupun non-Yahudi. Ya. Oleh karenanya Paulus tulis surat di Roma kepada jemaat di Roma. Kamu ini adalah pemenang, tapi bukan sekedar pemenang, kamu ini adalah lebih dari pemenang. Amin. Saudara-saudaraku, menjadi lebih dari seorang pemenang artinya juga bahwa Paulus katakan kita menjadi pemenang di dalam Kristus. Kristus itu adalah terang yang mengalahkan kegelapan dunia ini. Dunia ini gelap karena jatuh ke dalam dosa. Dan Kristus datang ke dunia ini berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia menghapus gelapnya dunia ini menjadi terang. Jadi kita ini sebenarnya adalah tadinya orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi dengan datangnya Kristus sang terang, maka kita diantar kepada hidup yang penuh dengan terang. Amin saudara. Ya. Jadi maut tidak bisa mengalahkan lagi. Iblis yang kuasanya itu besar di dunia ini, sekarang dunia ini dikuasai oleh iblis, tidak lagi bisa menguasai kita. Saudara-saudaraku, kedatangan Kristus membawa terang yang menghapus kegelapan. Ibarat kita masuk ke kamar kita baru datang ke rumah malam hari yang masih gelap. Begitu kamar itu gelap, kita cuma menekan tombol saklar, ya, lalu kamar kita menjadi terang dalam sedetik, betul? Dia terangnya nggak cuma pelan-pelan gitu ya, gelap tiba-tiba menjadi terang, itu namanya dimmer. Tetapi terang itu, terang Yesus yang datang itu sekonyong-konyong langsung membuat terang ruangan yang gelap. Tidak ada lagi kegelapan, di ujung-ujung manapun tidak ada. Begitupun dalam hidup kita, tidak ada satu hal pun kegelapan dalam hidup kita. Karena dosa, bahkan karena penderitaan di dunia ini. Itulah maksudnya kita lebih dari pemenang. Ayat 35-36 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Kasih Kristus, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau perang?
Ya, seperti ada tertulis dan selanjutnya. Jadi dia mengajukan pertanyaan retoris, apakah semua itu akan memisahkan kasihmu dari Kristus? Ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya jelas, tidak ada. Berarti saudara-saudaraku, hidup orang Kristen seperti jemaat di Roma bukan berarti semua diberkati, semua berjalan lancar. Karena di sini secara implisit berarti Paulus katakan jemaat di Roma memang mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tetapi semuanya itu tidak bisa memisahkan kasih mereka dari Kristus. Bahkan kematian, amin. Kematian orang-orang yang percaya yang menang, bahkan lebih dari menang dalam Kristus, tidak perlu ditakutkan lagi. Karena kematian bukan akhir dari segalanya bagi orang Kristen. Tetapi kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan menyatukan kita dengan Allah nanti ketika kita mati. Itulah yang menjadi latar belakang sebenarnya Roma 8 ayat 37. Ya. Dia katakan kepada jemaat di Roma ya, yang mungkin sudah mulai frustasi dengan keadaan persekusi yang mereka hadapi. Ya, Paulus katakan, apakah semuanya itu dapat memisahkan kasih kamu dari Kristus? Tidak. Dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Kristus yang mengasihi kita. Jadi jawabannya nggak mungkin, ya, nggak ada ceritanya, nggak ada konsepnya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu mati. Di dalam bahaya kita memiliki Yesus. Di dalam kelaparan kita memiliki Yesus. Di dalam sakit kita memiliki Yesus. Di dalam kekurangan kita memiliki Yesus. Di dalam setiap situasi kita memiliki Yesus. Ya. Dan saya percaya saudara-saudaraku, kalau dia katakan di dalam di dalam ayat 38 dia bilang gini, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat dan seterusnya ya tidak akan memisah. Saudara-saudaraku, Paulus punya keyakinan. Saudara garis bawahi dikatakan bahwa aku yakin. Jadi ini bukan sekedar afirmasi, tapi hatinya yakin, hatinya punya tekad yang kuat bahwa tidak akan ada satu hal pun yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu sebabnya kita adalah lebih dari pemenang. Saudara-saudaraku, sekali lagi hal yang sama juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang pemenang. Tapi bukan hanya sekedar pemenang, tetapi hyper winner, hyper conqueror, artinya lebih dari pemenang. Ya. Pertanyaan saya, adakah sesuatu yang dapat memisahkan saudara dari Yesus? Bisakah saudara kehilangan pekerjaan dan memisahkan itu dari Yesus? Bisakah kekacauan di negara ini misalnya? Bisakah COVID dan penyakit apapun? Bisakah kelompok-kelompok intoleran yang begitu aktif untuk menghadang orang-orang Kristen untuk beribadah itu memisahkan kasihmu dari Kristus? Atau bencana alam yang mungkin akan terjadi di akhir tahun atau awal tahun ini di Jakarta, cuaca ekstrim dan lain sebagainya, bisakah semua itu? Jawabannya jelas. Tidak, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Saudara-saudaraku, lalu yakinlah kita bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Menjalani tahun 2023 ini, itu yang harus kita pegang terus. Bahkan kita afirmasikan, begitu bangun Tuhan, aku yakin bahwa aku ini lebih dari pemenang. Maka hari-harimu akan kau lewati dengan baik. Bukan berarti tanpa perjuangan, tanpa tantangan dan pergumulan. Saudara-saudaraku, beberapa hal yang saya mau bagikan. Kita adalah lebih dari pemenang, amin. Lalu bagaimana supaya kita lebih nyata lagi menjadi pemenang dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. Saudara-saudaraku, cara praktis saja saudaraku. Yang pertama saudara, kita ini bisa menang kalau lebih banyak berdoa. Jadi kata yang pertama adalah berdoa, sama-sama katakan berdoa.
Firman Tuhan katakan di dalam Filipi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak memiliki kemenangan karena mereka lalai untuk berdoa. Bangun tidur sudah mepet, sudah harus mandi dan lain sebagainya sehingga saudara tidak berdoa. Saudara-saudaraku, hari ini dikatakan, engkau mau menang, engkau bisa menang kalau lebih banyak berdoa. Dan berdoa juga bukan untuk hal-hal yang besar, ketika kita sedang sakit kritis, ketika lagi gak punya uang, enggak. Tapi untuk hal-hal yang kecil juga. Ketika saudara mau jalan ke kantor, doa. Saudara mau makan, pasti berdoa. Saudara mau apa saja, mau belajar anak-anak, berdoa dulu. Bahkan saudara-saudaraku, di dalam Kidung Agung dikatakan begini, tangkaplah kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur dan kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi penulis Kidung Agung ini berdoa kepada Tuhan supaya rubah-rubah itu enggak merusak tanamannya. Itu adalah hal-hal yang kecil. Saudara-saudaraku, mari kalau kita mau menang, yang pertama, menanglah dengan lebih banyak berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita menang dengan lebih banyak membaca ataupun mendengar janji Tuhan. Sama-sama katakan janji Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 Rasul Paulus mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, beberapa orang Kristen gagal karena dia tidak pernah membaca, mengingat janji-janji Allah yang begitu banyak di dalam Alkitab. Atau sekalipun mereka mendengar janji Allah di dalam Alkitab setiap hari Minggu di dalam ibadah, tetapi mereka tidak mengingatnya. Ketika dia menghadapi tantangan mulai dari sedikit saja, dia tidak ingat, bahkan dia tidak bergantung. Mereka hanya bergantung pada kekuatan diri sendiri. Saudara-saudaraku, hari ini kita dikatakan hal kedua, kalau kita mau menjadi pemenang adalah kita harus mempercayai Allah, amin, dan bergantung pada janji Allah. Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja dikatakan segala yang baik telah dijanjikan Allah dengan perantaraan Musa hambanya, dan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Amin, saudara. Saudara mau menang dalam kehidupan? Banyak dengar janji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kita bisa menang karena lebih banyak damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mempunyai damai sejahtera Allah. Meminta damai sejahtera Allah. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ketika kita menghadapi hal yang kayaknya nggak mungkin saya damai. Orang itu memfitnah saya. Bahkan mau menjatuhkan saya. Minta damai sejahtera dari Allah. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang jahat sama saudara. Beberapa dari kita gagal sebagai pemenang karena memang enggak punya damai sejahtera Allah. Sebaliknya mereka itu hidup dalam ketakutan, dalam keraguan daripada memiliki keyakinan. Saudara-saudaraku, jika kita ingin menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang, maka kita harus mempunyai damai sejahtera Allah. Amin. Kita harus menjadi bagian di dalam damai sejahtera Allah. Yesus Kristus sebelum dia pergi ke surga, di dalam Yohanes 14 ayat 27 memberitahu begini kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Lalu di akhir ayat itu dikatakan, jangan gelisah hatimu. Kita harus menggrab, menangkap, menerima damai sejahtera yang sudah ditawarkannya. Yang terakhir, saudara-saudaraku, kita menang lebih banyak memuji Tuhan. Kita menang dengan lebih banyak memuji Tuhan. Sama-sama katakan, memuji Tuhan.
Mazmur 71 ayat 14 katakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang lalai dalam hal memuji Tuhan. Mereka wajahnya lebih banyak merengut, otaknya, pikirannya negatif, dan akhirnya tidak memiliki kemenangan. Tetapi saudara, hari ini Tuhan katakan jika kita ingin lebih dari pemenang, kita harus lebih banyak memuji Tuhan. Bawa mobil puji Tuhan. Kalau perlu lagi duduk di WC juga puji Tuhan. Itu bukan satu hal yang tidak kudus. Ya, jadi pada setiap saat memuji Tuhan. Pemazmur saja bilang di dalam Mazmur 116 ayat 2, aku akan menyanyikan puji-pujian kepada Allahku selama aku masih ada. Dia juga berkata di dalam Mazmur 34 ayat 1, aku akan memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujiannya akan selalu ada dalam mulutku. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah lebih dari pemenang. Karena masalah manusia yang paling besar adalah dosa, dan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis dan kuasanya sudah dikalahkan. Itu yang menyebabkan kita adalah lebih dari pemenang. Sehingga memasuki 2023 ini kita punya alasan untuk tidak takut. Kita punya alasan bahwa pasti akan penyelesaian dalam setiap masalah kita. Yang penting saudara-saudaraku, saudara lebih banyak berdoa, saudara lebih banyak lagi mempercayai janji-janji Allah, dan saudara lebih banyak lagi damai sejahtera Allah. Yang keempat, saudara lebih banyak lagi memuji Tuhan. Di ayat terakhir, Paulus kemudian melanjutkan dan menyampaikan pandangannya tentang status kita sebagai lebih dari pemenang. Mari kita baca ayat 38-39, saya bacakan. Dia katakan, sebab aku yakin, silakan garis bawahi, supaya kita juga punya keyakinan. Sebab aku yakin, baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mempunyai tekad yang kuat dan bulat. Dan dia berjanji tangguh untuk tidak akan pernah meragukan hal ini. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Di dalam segala kesulitan jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menarik kembali kasih karunia bagi kita. Tidak ada satu hal pun di dunia ini, bahkan penderitaan kita, yang dapat memisahkan saya dari Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita mempunyai tekad yang sama seperti Paulus. Katakan pada pagi hari, begitu saudara bangun, Tuhan, saya yakin akan hal ini. Saya yakin bahwa saya adalah lebih dari pemenang hari ini. Saya yakin apapun yang terjadi hari ini tidak akan ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya adalah lebih dari pemenang. Apapun sekarang bidang atau area kehidupan yang sedang kau hadapi, yang mungkin membuat saudara-saudara takut. Kita sudah tutup tahun, tetapi ketakutan itu masih belum hilang. Saudara-saudaraku, katakanlah kepada Tuhan saat ini, tidak. Bahkan masalah yang sedang saya hadapi hari ini tidak akan memisahkan saya dari kasih Kristus. Amin. Karena saya adalah lebih dari pemenang bersama-sama dengan Yesus. Saudara mau melakukannya? Saudara mau melakukannya? Saudara harus mau karena saudara mampu. Karena Yesus telah melakukan semuanya terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, hati kami merasa gundah, resah saat kami menghadapi hari baru, hari ini di tahun yang baru ini. Karena kami mendengar begitu banyak
fenomena yang telah terjadi di dunia ini. Bahkan prediksi-prediksi akan kegelapan yang akan membayangi hari-hari kami di tahun 2023 ini. Kami tidak yakin apakah kami bisa berdiri tegak, apalagi melangkah lebih jauh. Tetapi Engkau ya Tuhan Yesus adalah batu karang dan tempat perlindungan kami. Engkau berfirman bahwa kami ini lebih dari seorang pemenang. Dan saat ini kami memilih untuk mempercayainya dengan iman. Kami butuh kemenangan-Mu dalam setiap situasi kami masing-masing Tuhan. Lihatlah jemaat-Mu dengan segala problema yang sedang mereka alami. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu persekusi yang dialami tetangga? Apakah itu persoalan di dalam politik dalam kantornya? Tuhan, kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau kasih Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika kami mungkin melihat tidak ada jalan keluar, bahkan kami tidak tahu apa penyelesaian dari persoalan yang kami hadapi, ajar kami untuk berserah diri kepadamu. Karena Engkau selalu ada bersama kami. Biarlah Engkau seperti kepada bangsa Israel, Engkau yang memenangkan pertarungan iman di dalam hati kami. Karena bersamamu ada kemenangan, bersamamu ada kedamaian. Kami percaya kepadamu ya Yesus, yang telah menang atas segalanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan di hidupku hanyalah kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Dengan iman, nyanyikan dengan yakin, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudaraku, yakinlah bahwa engkau lebih dari pemenang. Ini adalah firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan saudara memasuki tahun 2023 ini. Dan hari ini Tuhan mengundang saudara untuk masuk dalam meja perjamuan. Sambutlah jamuan Tuhan. Mari saudara nyanyikan lagi lagu ini. Engkau ada di setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Jemaat saja nyanyikan bersamamu Bapa sambil bangkit berdiri. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pada malam ia sebelum disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya lalu melakukan perjamuan makan. Lalu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Ambillah. Ambillah. Saudaraku, mari kita angkat roti yang ada oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya minta Diaken Jun untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberi semua yang ada padamu. Amin. Nyawamu, tubuhmu, dan darahmu tercurah untuk hidup kami. Haleluya. Kami angkat roti yang oleh firman Allah dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami di dalam kerajaan surga. Haleluya, Yesus. Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saudara-saudaraku, saudara percaya ini adalah tubuh Kristus. Saudara percaya bahwa tubuh Kristus sudah dicabik-cabik sebagai ganti kita. Amin. Makanlah dengan penuh sukacita, makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Demikian pula Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ambillah. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah darahku yang sudah tercurah bagi umat Tuhan sebagai darah perjanjian baru. Saudara-saudaraku, percaya di dalam firman Allah ini adalah darah Kristus.
Saudara percaya darah Kristus itu memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Apabila ada sakit penyakit di dalam tubuh saudara, saudara boleh memegangnya dengan tangan kiri saudara. Kalau tidak terjangkau dengan tangan taruh di dada. Saudara boleh percaya bahwa darah Kristus akan memulihkan sakit penyakit saudara, kehidupan saudara. Amin. Mari minumlah dengan penuh ucapan syukur. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Haleluya. Saudaraku, ketika kita melakukan jamuan makan, itu adalah perjamuan sukacita, benar? Kalau saudara baca di Alkitab, jemaat mula-mula bahkan Tuhan Yesus juga selalu melakukan perjamuan makan. Dan perjamuan makan yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah lambang sukacita. Jadi tidak selalu harus sendu-sendu sedih. Maka karena perjamuan sukacita ini adalah kemenangan kita, karena kita ini lebih dari pemenang, saya mengajak kali ini saudara merespon dengan menyanyikan ku menang, ku menang. Amin. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh. Sekali lagi nyanyikan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.